Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang implementasi GHS Purple Book. Video ini saya buat untuk sebagai pemenuhan ya, tugas UTS mata kuliah pengetahuan bahan kimia. Studi kasus yang saya angkat yaitu terjadinya insiden ledakan di industri pertambangan karena bahan peledak amonium nitrat dan sodium cyanide tidak dilabeli dengan jelas mengenai tingkat bahaya fisiknya. Untuk pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama, gambaran umum GHS Purple Book, studi kasus, ketiga, implementasi GHS yang di dalamnya meliputi langkah-langkah penerapan GHS, keempat, klasifikasi bahaya dan pelabelan amonium nitrat dan sodium cyanide, kelima, dampak positif penerapan GHS, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Gambaran umum mengenai GHS Purple Book. GHS Purple Book adalah nama umum untuk sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang diharmonisasikan secara global, yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Buku ini berfungsi sebagai pedoman internasional utama untuk klasifikasi dan pelabelan bahan kimia guna memastikan pendekatan standar terhadap keselamatan bahan kimia di seluruh dunia. GHS Purple Book bertujuan untuk menyelaraskan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia guna meningkatkan perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan. GHS Purple Book mencakup tentang klasifikasi bahaya, komunikasi bahaya, piktogram, kata sinyal, serta pernyataan kehati-hatian. Masuk ke studi kasus, terjadinya insiden ledakan di industri pertambangan karena bahan peledak amonium nitrat dan sodium cyanide tidak dilabeli dengan jelas mengenai tingkat bahaya fisiknya. Industri pertambangan itu sendiri merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi bagi pekerjanya karena melibatkan aktivitas yang berbahaya, lingkungan kerja yang keras, dan paparan terhadap berbagai bahaya fisik, kimia, dan biologis. Amonium nitrat NH4NO3 adalah bahan kimia yang banyak digunakan sebagai pupuk, nitrogen, dan bahan baku dalam bahan peledak. Sodium cyanide NaCN adalah senyawa kimia yang sangat beracun dan digunakan terutama dalam industri pertambangan untuk ekstraksi emas serta dalam proses metalurgi lainnya. Masuk ke implementasi GHS. Langkah-langkah penerapan GHS. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu GHS, mempelajari kerangka GHS, serta mengidentifikasi peraturan lokal. Yang kedua, identifikasi dan klasifikasi bahan kimia, mengumpulkan data bahan kimia, dan mengklasifikasikan bahaya. Yang ketiga, penyusunan label GHS, seperti desain label, kata sinyal, pernyataan bahaya, pernyataan pencegahan, serta memastikan label mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, penyusunan safety data sheet, pelatihan terhadap karyawan dan sosialisasi kepada pihak terkait, implementasi di tempat kerja, audit dan evaluasi, kepatuhan terhadap peraturan, kolaborasi dengan pihak terkait, pemantauan dan pembaruan. Klasifikasi bahaya amonium nitrat NH4NO3. Amonium nitrat di sini bersifat sebagai pengoksidasi padat kategori 1 atau 2 tergantung konsentrasi dan bentuknya. Bahayanya sendiri dapat menyebabkan atau memperburuk kebakaran dengan melepaskan oksigen. Ini ada piktogram untuk bahan kimia amonium nitrat, mudah teroksidasi ya. Untuk selanjutnya, bahaya ledakan.
Kategori 1 jika dalam bentuk murni atau campuran tertentu, bahayanya itu sendiri dapat meledak jika terkena panas, api, gesekan, atau kontak dengan bahan yang mudah terbakar. Bahaya kesehatan, iritasi mata dan kulit. Kategori 2 dapat menyebabkan iritasi ringan pada mata dan kulit. Toksik jika tertelan. Kategori 4 dapat berbahaya jika tertelan dalam jumlah besar. Bahaya lingkungan. Amonium nitrat umumnya tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya bagi lingkungan, tetapi dapat berkontribusi pada eutrofikasi atau proses pencemaran air jika terlepas ke perairan dalam jumlah besar. Ini contoh untuk pelabelan amonium nitrat NH4NO3 meliputi nama produk amonium nitrat, kata sinyal, danger. Sini ada piktogram. Amonium nitrat itu sendiri yang mudah teroksidasi, juga termasuk bahan kimia yang eksplosif. Pernyataan bahaya H271 dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan, pengoksidasi kuat ya. H272 dapat memperburuk kebakaran, pengoksidasi. H302 berbahaya jika tertelan. H319 menyebabkan iritasi mata serius. Untuk tindakan pencegahan, P210 jauhkan dari panas, percikan api, nyala api terbuka, dan permukaan panas. P220 jauhkan atau jaga dari pakaian dan bahan yang mudah terbakar. P280 gunakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, dan kacamata keselamatan. P305 plus P351 plus P338 jika terkena mata, bilas dengan hati-hati dengan air. P501 buang isi atau wadah ke fasilitas pembuangan limbah berizin. Informasi pemasok. Ada nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, klasifikasi bahaya sodium cyanide. Toksik akut. Tertelan. Kategori 1 sangat beracun. Dosis kecil dapat menyebabkan kematian. Terhirup. Kategori 1 sangat beracun. Menghirup debu atau uap sodium cyanide dapat menyebabkan keracunan parah atau kematian. Kontak kulit. Kategori 1 sangat beracun, dapat diserap melalui kulit dan menyebabkan keracunan sistemik. Bahaya lingkungan, toksik bagi organisme air. Kategori 1 sangat beracun bagi organisme air dan dapat menyebabkan efek jangka panjang pada ekosistem perairan. Pelabelan sodium cyanide NaCN. Di dalam pelabelan sodium cyanide kita perlu mencantumkan nama produk, yaitu sodium cyanide NaCN itu sendiri, kata sinyal tentu ya, danger, piktogram, beracun, dan bahaya lingkungan. Pernyataan bahaya H300 fatal jika tertelan, H310 fatal jika kontak dengan kulit, H330 fatal jika terhirup, H410 sangat beracun bagi organisme air dengan efek jangka panjang. Tindakan pencegahan P260 jangan menghirup debu atau uap. P264 cuci tangan secara menyeluruh setelah penanganan. P270 jangan makan, minum, atau merokok saat menggunakan produk ini. P271
Gunakan hanya di area berventilasi baik. P273, hindari pelepasan ke lingkungan. P280, gunakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, kacamata keselamatan, dan masker wajah. P301 plus P310, jika tertelan, segera hubungi pusat racun atau dokter. P303 plus P361 plus P353, jika terkena kulit atau rambut, segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit dengan air. P304 plus P340, jika terhirup, evakuasi korban ke area dengan udara segar dan berikan pernafasan buatan jika diperlukan. P310, segera hubungi pusat racun atau dokter. P501, buang isi atau wadah ke fasilitas pembuangan limbah berizin. Informasi pemasok seperti nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Dampak positif dari penerapan GHS. Yang pertama, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, perlindungan lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik. Ketiga, harmonisasi global. Keempat, efisiensi dalam manajemen bahan kimia dan dalam tanggap darurat. Kelima, peningkatan edukasi, kesadaran, serta tanggung jawab. Keenam, meningkatkan reputasi perusahaan karena bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keselamatan. Terakhir, pencegahan insiden besar atau terjadinya eksiden. Kesimpulan dan saran. GHS Purple Book bertujuan untuk menyelaraskan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia guna meningkatkan perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan yang mencakup tentang klasifikasi bahaya, komunikasi bahaya, piktogram, kata sinyal, serta pernyataan kehati-hatian. Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi pekerja karena melibatkan aktivitas yang berbahaya, lingkungan kerja yang keras, dan paparan terhadap berbagai bahaya fisik, kimia, dan biologis. Kasus terjadinya insiden ledakan di industri pertambangan karena bahan peledak amonium nitrat dan sodium cyanide tidak dilabeli dengan jelas mengenai tingkat bahaya fisiknya dapat dicegah dengan menerapkan GHS secara konsisten. Dengan menerapkan GHS secara konsisten, industri pertambangan dapat meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila dalam segi materi dan penyampaian terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.